Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. A'mamuhu sallallahu alaihi wasallam wa ammatuhu, paman-paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bibi-bibi beliau. Cuma yang dibicarakan ini hanya paman dan bibi dari pihak ayah. Dan sanak abah Nabi, nang lalaki kita sebutnya paman, dan sanak abahnya Nabi nang bibi ini disebutnya bibi ammatuhu. Jadi di sini kada disebut dan sanak mama Nabi. Khalah akhwal atau khalatun, karena memang dalam agama kita paman yang terdekat itu adalah paman dari pihak abah, dan paman dari pihak abah itu masuk urutan-urutan yang bisa jadi wali nikah atau bisa jadi asobah, paman dengan sanak abah. Kalau dengan sanak mama kita sebut paman juga bila lelaki. Bila bibi ini bibi kita sebutnya. Cuma dengan sanak mama itu kada termasuk ahli waris. Kada pacangan dapat warisan. Kalau paman dari pihak abah ada kemungkinan dapat warisan. Kalau waris-waris yang terdekat kada adaan. Kalau waris yang dekat adaan, paman kada dapat warisan. Cuma paman bisa jadi wali atau jadi asabah. Nah, karena paman dari pihak abah itu yang terdekat, lalu yang disebut dalam akidah awam ini hanya dengan sanak abah Nabi kita, yang lelaki yang kita sebut paman tadi, bibi ini kita sebut bibi. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata penyusun qasidah, Hamzatun ammuhu wa abbasun kadza ammatuhu safiyatun dzatuh tidza. Hamzah itu pamannya Nabi, dan Abbas pun seperti itu juga pamannya Nabi. Jadi dua aja disebut, nanti akan dirinci seberapa banyak paman-paman Nabi, banyak sekalinya. Jadi Hamzah pamannya Nabi, Abbas pamannya Nabi. Ammatuhu Safiyatun. Sementara bibi Nabi kita dan sanak bibi ini abah Nabi kita, Safiyah namanya, dzatuh tidza, perempuan yang dzatuh tidza, atau itu di bawah mufradat dzatuh tidza ay sahibatuq tidain lillahi wa li rasulih. Perempuan yang mengikut bagi Allah dan Rasul. Maksudnya perempuan yang muslimah. Karena kada semua paman Nabi masuk Islam. Karena semua bibi Nabi masuk Islam. Ada nang kafir, ada nang muslim. Nang muslim untuk paman yang nyata dulu Hamzah, Abbas. Nah itu. Untuk bibi Nabi kita nang nyata muslim Safiyah, yang disebut tadi dzatuh tidza. Dzatuh tidza sahibatuq tidain. Perempuan yang memiliki iqtida dengan Allah dan Rasul, mengikut kepada Allah dan Rasul. Li'anna Safiyata radhiyallahu anha muslimatun bila khilaf. Karena bibi Nabi kita yang bernama Safiyah, beliau seorang muslimah, seorang perempuan Islam tanpa ada khilaf ulama. Nah, di sini bait ini beliau memperkenalkan kepada kita tentang keluarga Nabi dari pihak paman dan bibi yang semestinya kita ketahui.
supaya kita mengenal Nabi itu dari semua segi, dari semua aspek, termasuk keluarga sidin, lebih-lebih keluarga yang terdekat, nang muslimah, nang muslim. A'mamun Nabi sallallahu alaihi wasallam isna asyara. Paman-paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 12 orang. Yang sanak abah Nabi nang lalaki itu, belum nang bibini. 12 anak, semuanya anak Abdul Muthalib. Cuma umahnya aja kada sama. Karena Abdul Muthalib banyak isi bini. Maka kok sampai 12 tuh. Mun saikongannya 12 lapah juan loh. Nah, ini belum nang bibi-bibinya kan, hanya pamannya 12 deh. Yang pertama Hamzah. Wa ummuhu, nah ibunya Hamzah yang merupakan istri Abdul Muthalib, Halatu bintu Uhaib. Halah bintu Uhaib. Nah, ini mamanya Hamzah. Kalau abahnya Hamzah tahu ibaratnya Abdul Muthalib. Wa huwa ammuhu sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah ini adalah pamannya Nabi. Karena Hamzah dang sanak abah Nabi kita. Wa akhuhu fir radha'ah, juga Hamzah di samping paman Nabi kita, Hamzah juga saudara Nabi kita sasusu. Saudara Nabi kita sasusu. Jadi kedua-duanya karena dari segi nasab paman Hamzah ini, dari segi susuan saudara sasusu. Arda'at huma Suwaibatu, sama-sama Nabi kita dengan Hamzah ini pernah disusui oleh Suwaibah yang asalnya adalah budak perempuannya milik Abu Lahab, yang kemudian oleh Abu Lahab dimerdekakan. Wa kana asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'ina sinina. Wa kana, ada huwa di dalam, huwa Hamzah, dan Sayyidina Hamzah ini asanna minhu, lebih muda, lebih anum dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Ini satu pendapat. Artinya ta'anum Hamzah pada Nabi, padahal dari si coor tak tinggi Hamzah pada Nabi. Dari segi coor tuh kan Sayyidina Hamzah paman, Nabi kita anak kemanakan. Bisa lah paman ta'anum pada anak kemanakan. Bisa, ini contohnya banyak kan loh. Nah, jadi Hamzah lebih muda dari Nabi 4 tahun. Waqila, ada pendapat bisa nata ini 2 tahun. Jadi ada pendapat Hamzah ta'anum dari Nabi 4 tahun, ada pendapat ta'anum 2 tahun. Barang lain manakah? Pokoknya ta'anum pada Nabi. Wa kana asadallahi wa asada rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah itu gelar sidin asadallah, singanya Allah, dan singanya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada julukan singa itu kan berarti maknanya singa padang pasir, karena memang di Arab padang pasir. Orangnya jagau, orangnya berani, tapi keberaniannya untuk membela Allah dan Rasul. Lalu digelari oleh Nabi kita singanya Allah, singanya Rasul. Kan sebuah kehormatan ini. Lain singanya Abu Jahal, itu nurunakan derajat gitu orangnya. Kan bila benisbah kepada orang mulia, maka sesuatu itu akan jadi mulia. Singa, nyamun singa biasa, ya biasa, tapi mun singanya Allah, wah ini lebih mulia karena disandarkan kepada orang yang mulia, yaitu Allah dan Rasul. Syahida Badran wa Uhudan, beliau ikut hadir pada perang Badar, juga ikut hadir pada perang Uhud. Dan ini menjadi sebuah keistimewaan, karena orang-orang yang ikut perang Badar itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada sahabat yang kada ikut perang Badar. Sahabat pulang nak ikut kedua-duanya, Badar 4, Uhud 4, lebih afdal daripada sahabat yang hanya ikut satu saja, apalagi kada ikut sama sekali. Kan perang Badar jumlah nak ikut kan kada banyak, 313-an aja. Nah itu mulia, sampai-sampai ada qasidah bi ahlil badri, ya Allah tuh kan apa tuh? Apa tuh? Salatullah salamullah kan. Sampai ahlu Badar tuh dijadikan sebagai tawassul untuk memohon doa kepada Allah, bertawasul dengan ahli Badar nang 313 tadi. Sehingga 313 itu jadi angka karamat. Kan 313
313 kan jumlahnya berapa? 7 loh kok. Nah 7 itu sebuah angka karamat. Bisa 313 atau 131 atau 232 kayak buhan guru bahit kan. Sama dengannya 7. Nah, kita bang, kita ada bangka loh. Guru danau, berapa angka plat guru danau tuh? 689 kah? Nah, itu kan tuh ada ciri-ciri khususnya. Kita ini kan digin bangkan dulu. Jadi beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, Masya Allah. Keistimewaan ini. Wa biha qutila syahidan ala yadi wahsyiyin. Dan biha Uhud. Di Uhud beliau terbunuh sebagai seorang syahid di tangan Wahsy yang membunuhnya. Seorang yang hamba sahaya, laki-laki hamba sahaya, budak miliknya istri Abu Sufyan, Hindun. Panjang ceritanya mau kita ceritakan. Kita kadang mengisahkan gitu. Tuh kena ada kesempatan tentang kisah perang. Nah, hanya berkisah. Ini kisah aja bang. Sekelumit sedikit tentang sosok seorang mulia Sayyidus Syuhada yang bernama Hamzah. Wa wajadu fihi yauma idzin bid'an wa samanina jarhan. Jadi ketika beliau mati syahid di Uhud dan mereka para sahabat menemukan pada tubuh Sayyidina Hamzah pada hari itu bid'an wa samanina. Bid'an itu antara 3 sampai 9. Bid'an ngarannya. Samanin 80. Jadi kita 80-an. Antara 83 sampai 89. Nah, apa yang ditemukan? Jarhan, luka. Ada yang kena tumbak, kena parang. Kan memang nangaran orang berperang tuh walaupun menang nih, kada mati syahid, tetap ay luka tuh kada dihindari, kada dihindari. Kayak orang tinju juga beberapa tuh bujur ay menang, tetap ay bincul-bincul. Bujur ay menang nih, kada mati, menang. Cuma tetap juga luka tuh kan ceritanya Khalid bin Walid tuh, yang meninggal ternyata di kasur aja. Padahal sidin kada kehitungan peperangan yang diikuti sidin, ternyata Allah kada takdirkan mati syahid. Kan matinya mati di Kalambu aja. Nah ketika diperiksa tubuh sidin tuh hampir kadede, nang licin tuh kadede, semua kunat karena kebanyakan luka-luka nang di depan sidin dalam banyak peperangan. Nah cuma kada mati syahid. Nah, matinya di Kalambu aja. Nah, itu kunat-kunat nang menjadi tanda-tanda kemuliaan di hari kiamat. Ya Tuhan, napa jasamu? Nih ulun berperang, menebutnya nih kunat. Ah, itu loh kok. Kita kunat paling membel. Tajurong kok pelintuhot berkunat. Nah, itu kunat karena membel karena itu. Kada jadi kehormatan itu. Coba kunat karena fisabilillah. Ganal pahalanya itu loh. Jadi mereka menemukan di tubuh Hamzah pada hari itu 80-an luka. Ma baina darbati saipin. Ada nang luka tadi karena tebasan pedang. Wa ta'nati rumhin, tikaman tumbak. Waram yati sahmin, limparan panah kena sidin. Yang menyebabkan beliau mati syahid. Walaupun nang mati syahidnya di tangan Wahsy tadi. Wajah fil hadis annahu sayyidus syuhada, dan disebutkan dalam hadis beliau ini adalah pimpinannya para orang-orang yang mati syahid. Karena mati syahid banyak nih di kalangan sahabat, kalangan tabi'in. Siapa sayyidnya? Pimpinannya adalah Sayyidina Hamzah. Jadi beliau dapat gelar daripada Allah, daripada Rasul sebagai orang nang sayyidus syuhada. Bukan pemulaan mati syahid kada. Banyak kan yang lebih awal lagi daripada sini mati syahid. Apalagi waktu di Mekah ada Yasir, abainya Ammar mati syahid, Sumayyah mati syahid, disiksa oleh orang kafir. Taduh luge lagi ngintuh. Cuma ternyata nang dipilih untuk menjadi pimpinan para syuhada di sisi Allah pada hari kiamat adalah Sayyiduna Hamzah. Jadi Sayyidus Syuhada'i indallah yaumal qiyamati Hamzah. Pimpinan para orang-orang yang mati syahid di sisi Allah nanti pada hari kiamat Hamzah. Kan di hari kiamat tuh kayaknya jaka ibarat kita apel itu berisannya kada camok kada betunggal. Ubuhan syuhada betunggal. Orang kafir tunggalakan. Kayak orang apel tuh, abri belain, polisi belain, bubuhan siswa belain. Oh, ada jenazah hendak berdiri, nah, lain nang berdirinya di muka loh. Nah, jadi kayak itu juga kan hari kiamat tuh. Orang mati syahid nih, atau kumpulan berdetaan. Siapa? Ketua regunya. Nah,
Sayyidina Hamzah. Ini Hamzah masuk Islam beliau. Berikutnya Abbasun, paman Nabi kita yang sanak abah Nabi kita Abbas. Wa ummuhu Qailatu bintu Hayyan, ibunya Sayyidina Abbas Qailah bin Hayyan. Beliin lo kok lawan umahnya Hamzah. Abahnya sama pada Abdul Muthalib, umahnya kada sama, berarti hitungnya bang, kita hitungin nih berapa istri Abdul Muthalib. Banyak sini si bini. Tadi kan Halah sudah melahirkan diantaranya Hamzah. Kemudian Qailah bintu Hayyan, ini mamanya Sayyidina Abbas, istri Abdul Muthalib juga. Karena asghara a'mamihi, jadi Sayyidina Abbas ini beliau paman Nabi kita nang paling muda, paling anum. Berarti tak anum lagi pada Hamzah gini. Tak anum pada Nabi, jelas itu kan asghara a'mamihi. Wa asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bisanataini aw salasin, dan lebih muda usianya dari Nabi, ada riwayat 2 tahun, ada riwayat 3 tahun. Hadara badran ma'al musyrikin makraha. Jadi paman Nabi kita Abbas ini masuk Islamnya kada di waktu di Makkah, kada waktu Nabi kita belum hijrah, kada imbah hijrah dia hanya masuk Islam. Dalam berpang nih pada Hamzah. Hamzah itu waktu di awal-awal Islam, waktu di Makkah saya dimasuk Islam. Nah sementara Abbas ini beliau ikut perang Badar tapi bersama orang-orang musyrik, masih belum Islam. Jadi beliau menghadiri makrah perang Badar bersama orang-orang musyrik, di barisan orang musyrik karena belum masuk Islam. Wa usira ma'amman usira, lalu akhirnya beliau tertawan di perang Badar bersama orang-orang musyrik yang tertawan lainnya. Kan di perang Badar umat Islam menang, orang kafir ada yang terbunuh, ada yang ditawan oleh orang-orang Islam. Salah satu yang ditawan adalah paman Nabi. Wa pada nafsahu, dan beliau menebus dirinya. Kan perang Badar itu perang pertama yang terjadi setelah Nabi kita hijrah. Dan ternyata walaupun jumlahnya 313 saja, pasukan kaum muslimin mampu mengalahkan orang-orang musyrik yang jumlahnya kada kurang dari 1000 dengan pertolongan Allah. Dan ini merupakan perang pertama, puga bakalahi dan puga menang. Puga pulang mendapat tawanan, orang-orang musyrik banyak tertawan. Kan dia tuh diceritakan dalam surah At-Taubah. Jadi Nabi kita karena ini merupakan perang pertama dan harta rampasan pun pertama juga nih, tak boleh. Tawanan pun pertama juga tak boleh. Diapai ini? Dan Allah belum menurunkan bagaimana tata cara pembagian harta rampasan dan diapai tawanan-tawanan nih. Jadi karena belum ada turun musyawarah untuk tawanan. Nah untuk masalah harta rampasan Allah turunkan ayat di surah Al-Anfal. Kan Al-Anfal itu artinya harta rampasan. Nah itu diatur oleh Tuhan. Nah sementara tawanan ini kada diapahi ini musyawarah. Jadi adakah usulan di Nabi kita? Jadi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita ini kan hanya raja, pernah bakalahi manang pulang. Supaya orang-orang musyrik itu ciut semangatnya, tawanan buhan ini kita bunuhi aja, selesai. Jadi makin takunanan orang musyrik, dunia lagi manu kita. Bujur juga kan pertimbangan sidin. Kita kan dosen cari duit dulu pemulaan nih. Kan mau ditabos kan dapat duit seorang. Cuma tawanan diunjuk ke orang musyrik. Ya dapat pang duit. Kita nih awal Islam ini perlu pang duit. Cuma yang lebih paruh daripada duit. Ini pengaruh nih perlu ditajak lu pengaruh kita nih. Kita mati berarti kan. Ulun ya Rasulullah tuh ada yang sana ulun Zaid. Karena ulun bunuhnya. Pian tuh Abbas bunuh. Wah tuh Sayyidina Umar kayak itu sih dia. Nabi disuruh membunuh Mamarina. Antu kan usulan kan karena orang patu orang mau usul jangan disadiki. Ya terima usulan tuh. Jangan dibenteh lu usul ngarani usulan. Adakah usulan yang lain di Nabi kita? Nah, jadi sejar Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini kan tawanan-tawanan ini kada orang lain ini kada. Kula berarti. Cuma kada seagama aja lu tak musuh.
Kan kula berartian gini, kan orang-orang Makkah juga, kita gini orang Makkah juga asalnya. Imbah kita hijrah 2 tahun, terjadi perang Badar, mereka tertawan, ini kula kita berartian gini. Mau kita bunuh, mai asal kadenya menpang bunuh kula gini. Jadi kayak apa lagi? Amun menurut ulun, suruh buhannya nabus diri aja, malah kita dapat pemasukan, kan? Untuk membentuk angkatan perang yang tangguh ke depan perlu dana dulu. Makanya anggaran pertahanan tuh menteri peperangan tuh kan Amerika tuh itu mengeluarkan dana yang sangat banyak. Banyak tak kuras duit buhannya deh. Gara-gara bakal hewan Iran. Belum mau kita. Jadi disuruhnya bos. Kan buhannya banyak berduit tuh. Mana datangnya duit kita aja diambil buhannya. Kan mereka hijrahan ke Madinah. Ada kebangkot, ambilinya. Nah, jadi kita beles. Kita ambilin harta yang dirampas buhannya tuh dengan cara menebus tawanan ini. Nah, kalau ternyata ada yang kada kau menebus tawanan, tak kau kada berduit nih, keluarganya kada kau menebus. Ini barang, munnya bisa membaca tulis, suruh lajari anak-anak kita. Ada begiji. Karena bila anak kita ini bisa membaca, bisa nulis, hanya kita bebasakan. Nah, ini usulan Abu Bakar. Ya, kan usulan seseorang tuh sangat tergantung dengan karakter seseorang. Sayyidina Umar kan memang tugas orangnya. Al-Faruq, ngarannya gini Al-Faruq lo. Pokoknya dengan adanya Sayyidina Umar, ketahuan jelas menenang baik menenang buruk. Sidin memang tukang amun nang kada saya kayak Sayyidina Umar nih, lo kayak kita wahin nih. Samar-samar nang baik lah. Nang buruk mau pinang kada jelas, nang baik pinang kata pi jelas karena memang kada naon tegas tuh. Padahal kan salah pinang bujur, padahal kan bujur kok pinang salah karena memang ketidakjelasan tuh ada. Karena kada ada orang nawani menegaskan menenang bujur menenang salah. Ketika Sayyidina Umar ada gelar Sayyidina Al-Faruq dasar ketahuan menenang baik menenang salah, tegas orangnya. Nah, itu karakter Sayyidin. Jadi cocok aja usulan kayak tadi kan. Dan pertimbangan Sayyidin itu bujur juga. Namun kita mati buhannya ini pertama kekuatan mereka berkurang. Ini pun kita dibasakan ditabus kena nyusun kekuatan buhannya nih. Anak balas dendam. Itu pulang dihadapi mati sekali selesai itu. Bujur aja pertimbangan Sayyidin. Di samping kan jiwa orang jadi ciut kan. Lu takutan orang. Nyaman kita, bujur. Nah, sementara Abu Bakar memang orangnya kada sama karakter perangai itu dengan Sayyidina Umar. Kan jadi nabi kita arhamu ummati li ummati Abu Bakrin. Orang yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku orang tua Abu Bakar orangnya. Penyayang nabi kita sambat orang penyayangannya tahu kok jiwanya. Selalu usulan tuh nang berbau kasih sayang. Nah, jadi usulan kayak itu. Akhirnya Nabi kan menimbang-nimbang. Musyawarah nih, kada depang belum turun ayat dari Allah Ta'ala. Jika ada wahyu dari Allah, Nabi kita kan perlu musyawarah. Bila sudah ada wahyu, musyawarah itu ada penting. Ini dia musyawarah. Nah, setelah beberapa usulan tadi, ada nama dokong usulan Umar, ada nama dokong usulan Abu Bakar. Kada depang bacanya puting. Pemungutan suara kada depang. Cuma kan terserah kepada Nabi kita sebagai pemimpin. Jadi menimbang usulan-usulannya. Mana nang kita bagus, ya, Nabi kita pun juga Nabi nang rahmatan lil alamin. Jadi akhirnya jiwa Nabi kita itu lebih cenderung kepada usulan Abu Bakar. Akhirnya aja Nabi kita ini aja deh keputusakan. Artinya kita ini kan kolaborasian sebagaimana usulan Abu Bakar tadi, kita suruh keluarga mereka yang di Makkah untuk menebus tawanan ini dengan sejumlah uang. Bagi yang kada kawa menebus, nanti mereka kita suruh untuk melajari anak-anak kita baca tulis Quran. Kalau anak kita bisa baru dibebasakan. Artinya Nabi kita lebih cenderung kepada usulan Abu Bakar. Dan nang usulan Umar pun kada kecewa juga. Musyawarah itu kada boleh kecewa. Bila usulan kita kada diterima, karena memang orang lebih cenderung kepada orang lain, ya terima. Jangan guru nom. Aku aja mau usul kada diterima. Kau orang nerima mun usulan tuh banyak dulu. Kada kau apa bakalah sapa paleh dulu. Nah, lalu ceritanya Nabi kita pun memanggil Sayyidina Abbas karena keputusannya ditabus. Wahai paman, pian kaini aja mohon nak bebas tabus diri. Kan Nabi kita tuh kada muni putus mah. Ini paman kami aja, ini paman ku aja gini. Gratis gian. Ada mau Nabi kita kayak itu. Ini kan tawanan kaum muslimin bukan tawanan Nabi kita aja. Jangan mantang-mantang bakola akhirnya bebas perai tebusan. Kada Nabi kita kan bukan itu orangnya. Karena bukan tawanan sidin ini, tawanan kaum muslimin. Tebus wahai paman. Jadi jar Abbas,
ada di duit, wahai Muhammad, kami susah miskin. Maksudnya tuh lu mau gratis kan. Jadi Nabi kita bapak ada susah. Di mana duit pian nang pian simpan. Nang waktu pian hendak tulak berperang nih nah. Pian bapadah lawan bini pian. Umanya nah, aku nak berperang nah. Bila aku mati, tuh duit di bawah tanah situ nah. Ku bungkus-bungkus dah. Gasan padal saano, gasan ano saano. Hanya katakanlah bila aku mati nah, mana duitnya yang entah. Takajud Abbas. Padahal waktu bapandir dua kibini aja dia yang tahunya. Tang Nabi kita tahu ha. Mana gini dapat bocoran informasi gini. Oh ada intelijen Nabi kita isi. Jibril ngarannya. Kayak apa aja piset menyembunyikan rahasia dapat Jibril. Nah, mulai situ tuh sidin bah. Ini kamanakanku nih sakti sakti bang biasanya orang belum Islam bang sakti ya. Ngaran sakti itu kan kau dipelajari. Kesaktian kan kau dipelajari, ini lain sakti, ini mukjizat kan. Cuma karenanya kada Islam lalu disambatnya sakti. Bah, iya deh nih. Dia nang tahunya waktu bapak di rumah umanya sebelum tulak ikut perang Badar nih. Anak aja kada tahu. Duduan di kamar bisikan ha pulang. Tang tahu ha kamanakan nih. Maka di Madinah orangnya alat sadap kadede kan mau ini kan mungkin tahu karena disadap telepon orang HP kadede alat sadap kadede. Siapa ini mata-mata kadede. Nah akhirnya beliau pun mulai dapat hidayah. Akhirnya waqat aslama yauma idzin, dan beliau pun masuk Islam. Nah bila masuk Islam bebas daripada tawanan. Ada lagi jadi tawanan ngarannya. Wa kana yaktumu islamahu bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyembunyikan keislamannya sesuai dengan perintah Nabi. Kan di Badar amun bulikan kita ke Makkah bapak dia Islam cancang buahnya aja ngatakan jangan bapak dia berdikam Islam bulik ke Makkah. Kan di Makkah tuh banyak orang-orang Islam nang kadawani hijrah masih. Nah Islam itu masih sembunyi-sembunyi mustad'afin nih orang-orang nang lemah. Nah kena itu bentuk dia secara diam-diam karena orang-orang kafir kada tahu pada Abbas nih masuk Islam aman aja masih Abbas. Nah, itu. Jadi disuruh Nabi kita menyembunyikan keislaman. Wa kana sallallahu alaihi wasallam amarahu bil iqamati bi Makkah liyaktuba lahu akhbara Quraisyin, dan Nabi kita menyuruh paman Sidin Sayyidina Abbas untuk tinggal di Makkah, tapi disembunyikan keislamannya jangan pada supaya Sayyidina Abbas karena bisa menulis surat untuk Nabi mengisahkan tentang keadaan Makkah. Bagaimana kabar berita informasi tentang orang Quraisy. Nah, semacam mata-mata lah ditaruh Nabi kita di Makkah. Dan orang kafir Makkah kalau sadar pada ini orang masuk Islam sudah paman Nabi. Wa ma azhara islamahu illa yaumal fathi. Dan beliau tidak menampakkan keislamannya kecuali pada hari Fathu Makkah. Hitung hal tuh, kan perang Badar ini tahun kedua. Fathu Makkah tahun ke-8. Berapa tahun mematak menyembunyikan keislaman? 6 tahun. Karta bongkar. Pisetnya tuh. Wa kana muqiman bi Makkah ala siqayatihi, dan Sayyidina Abbas ini beliau tinggal di Makkah ala siqayatihi, mengurus urusan perairan. Jadi memang tradisi orang-orang Arab, mereka sebagai orang-orang yang dimuliakan Allah karena ada Baitullah Ka'bah di Makkah, dan memang tradisi dari sejak Nabiullah Ibrahim mereka ini pelayan Ka'bah. Jadi orang-orang yang tiap tahun berhaji dengan syariat Nabi Ibrahim itu mereka layani karena ini tamu-tamu Allah, tamu-tamu pemilik Ka'bah. Nah macam-macam tuh tugas mereka. Nah urusan perairannya diketuai kita tuh diurus oleh paman Nabi kita Abbas. Wa kana yanfa'ul mustad'afina bi Makkah, dan beliau banyak memberi manfaat kepada orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang Islam nang di Makkah nang kada kawa hijrah. Tertolong dengan keberadaan Sayyidina Abbas nang sudah masuk Islam dan sembunyi-sembunyi tinggal di Makkah. Wa bihi yasiqun, dan mereka mustad'afin yasiquna bihi, mereka percaya dengan Sayyidina Abbas.
Wa Rasulullah SAW anhu radin, dan Nabi kita pun ridha dengan paman Sayyidina Abbas ini. Dan memang Sayyidina Abbas ini kada kayak Abu Jahal, kada kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu memang ketika Nabi kita mendakwakan Islam dari sejak awal sudah memusuhi Nabi. Nah Abbas kada, walaupun kada masuk Islam, kada memusuhi Sidin. Bahkan Sidin mendukungnya masih, tapi kada masuk Islam, orang belum. Kan kalau kita lihat cerita, ketika memang sudah sangat sulit Islam didakwahkan di Makkah, maka Nabi kita mencari kesempatan untuk menawarkan Islam kepada orang-orang yang datang berhaji, yang dari Madinah secara khusus. Jadi di waktu hari-hari malam-malam orang bermalam di Mina, datangi Sidin, kemah-kemah para haji-haji yang datang dari berbagai pelosok, khususnya dari Madinah, tawarkan Sidin Islam. Tulak masuk ke kemah orang tengah malam, siapa yang mengawani? Sayyidina Abbas mengawani, jaga keamanannya. Padahal kan masuk Islamnya Sidin belum. Cuma yang memang kekeluargaan orang Arab itu kuat, walaupun kada sama agama, tapi kesukuannya itu kuat. Sebagian ya bang. Mana buktinya? Abu Lahab atau apa yang musuhi itu loh. Padahal kemana kan ini? Nah, kan ketika terjadi perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2 dengan para orang-orang yang datang berhaji itu nang menggini, nang mengawal Nabi kita adalah paman Sayyidina Abbas. Walaupun ketika itu belum masuk Islam. Karena masuk Islamnya kan kainah hanya ada masuk Islam di waktu perang Badar nih. Wa hadara yauma Hunainin, dan beliau pernah ikut menghadiri perang Hunain setelah Fathu Makkah. Wa tufiya sanatasnataini wa salasina, dan beliau wafat tahun 32 Hijriyah. Wa umruhu samanin wa samanuna, dan umur beliau ketika wafat 88 tahun. Muammar, orang yang diberikan umur panjang. Wa shalla alaihi Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan mensalatkan atas jenazah beliau, maksudnya jadi imam, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau inilah sosok nang di zaman Sayyidina Umar dijadikan sosok untuk menjadi tawasulan. Kan ketika ternyata pada pemerintahan Sayyidina Umar nih terjadi kemarau panjang, paceklik, kekeringan yang luar biasa, banyak binatang namatian karena kurang air nih, kemudian pulang tanaman khususnya kurma karena kekurangan air, kekeringan, manusianya pun banyak namati. Maka beliau pun akhirnya berinisiatif untuk sembahyang istisqa. Dan salah satu sunnah istisqa ini di samping nang kaya pikir itu diantaranya dia disunatkan untuk menghadirkan orang yang dianggap mulia untuk ditaruh di hadapan mereka agar berdoa agar turun hujan. Maka beliau pilih paman Nabi kita Abbas. Ketika beliau sembahyang istisqa, maka Sayyidina Abbas nang dijadikan tawasul untuk minta hujan. Jadi Sayyidina Umar, ya Allah, kalau dahulu di zaman Nabi, ya tentu Nabi nang mendoakan istisqa turun. Sekarang beliau ada lagi wafat sudah. Maka kami sodorkan paman beliau Abbas nih, wahai Allah berikan hujan. Maka Abbas pun berdoa, kada lawas hujan. Nah ini kan bakar rahmat tuh itu artinya. Amun sawat nang ditawasuli itu berdoa hujan, itu nyata ada wali gitu. Nah, jadi mah hendak mentes kawalian kita. Coba bang, hari moro dia berdoa nyata ada hujan. Itu kada wali kan hujan tuh. Nyata ada pepatir berintisan berdoa hujan nih. Orang nang papanasannya tuh berdoa. Nah mau hujan bakar rahmat tuh gitu. Berikutnya sebutin lagi Abu Talib. Nah ini paman Nabi juga. Wa ummuhu Fatimatu bintu Amrin ibni Abid. Nah lain pula umahnya. Loh Hamzah umahnya Halah, Abbas umahnya Kailah, Abu Talib umahnya Fatimah. Jadi maknanya tiga lu nyata ada bini Abdul Muttalib. Nah, banyak isi bini orang Bahari. Wahia ummu Abdillah abi Rasulullah SAW. Jadi Fatimah ini juga mamanya Abdullah, abah Nabi kita. Berarti Abu Talib lawan Abdullah itu badang sanak saumah saabah. Kalau lawan Hamzah saabah, lawan Abbas
saabah aja ngini sauma saabah. Mun Abu Lahab pang ini Abu Lahab nih jadi Abu Lahab lu kan lain pulang umahnya tuh umahnya tuh lain nanti lain lo tuh umahnya lain nalika tetamu umahnya lain lo wa ummuhu tuh Abu Lahab sebelah ummuhu lain umahnya lain memang lain ngaran umahnya tuh lain bintu Hajar kan empat deh bini Abdul Muthalib kalau si bini ini. Nah karena itu kan ketika Nabi kita tuh ketika Abu Talib nih menjelang kewafatan Sidin kan Nabi kita masih anum masih umur berapa Nabi kita tuh ya tuh hapang deh bebini deh wan Siti Khadijah. Nah cuma kan Nabi kita ini kan mendakwahkan Islam nih siapa nang pacangan membela kini amun Abu Talib nih mati. Nah, akhirnya ada yang menawarkan sini aku ngeduhnya sih kong kada aja Abu Talib pokoknya nang imbah aku mati lain bukan siapa tuh sebelum Abu Talib siapa kakek Sidin Abdul Muthalib kan parah ada orangnya nih. Kan Abu Talib meninggal dunia Nabi kita umur 8 tahun lagunya kada ingat kah lagu Rahatel kan 8 tahun tuh masih anum sementara Muhammad 8 tahun ini orangnya yatim abahnya sudah meninggal emaknya sudah meninggal kai nang penyayang pacang meninggal jadi siapa nama geduh gini Jabul Lahab kena ulun geduhnya Jabul Lahab kan belum bermusuhan belum bang Nabi kita jadi Nabi Jabul Lahab kena ulun geduhnya kena geduh anak amanakan cuma rupanya pirasat Abu Talib nih Abdul Muthalib ini yang geduh ada taya ini geduh lain potongan pokoknya. Nah akhirnya beliau serahkan kepada Abu Talib karena memang Abu Talib dulunya penyayang. Nah, tambah pulang tadi bedang sanak lawan abah Nabi kita sauma saabah lawan Abu Lahab kan saabah aja kada sama apa antara nang sauma saabah lawan nang saabah aja walaupun sama pada dang sanak. Wa qad dhalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi mundu an kana fi saminah min umrihi hatta kabir. Maka Nabi kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Abu Talib semenjak Nabi kita berusia 8 tahun sampai Nabi kita dewasa. Sampai Nabi kita kawin, Abu Talib kan masih hidup. Wa kana yudafi'u 'anir Rasulullah sallallahu difa'an balighan min mu'aradati kufari Quraisy. Dan Abu Talib ini luar biasa pembelaan beliau terhadap Rasul dengan sebuah pembelaan difa'an balighan. Pembelaan yang luar biasa terhadap permusuhan orang-orang kafir Quraisy kepada Muhammad. Nah, sehingga semenjak ketika Abu Talib masih hidup, Nabi kita tuh berdakwah masih aman. Orang segan mengganggu Nabi kita langsung. Papaling nyambeti, papaling mencaci itu aja. Amun menyentuh awak Nabi kita, aduh ini banyak. Karena Abu Talib ini berpengaruh orangnya. Ibarat pandir Sidin tuh masin bener disoko Sidin tuh mau nyasin kita bakal lihat orang. Nah, jadi kedua ini amun Sidin nang buucap baham jadi kedua ini selama Abu Talib masih hidup orang-orang kafir Quraisy dawa ini mengganggu langsung kepada fisik Nabi kita. Nah itulah Abu Talib yang sangat luar biasa jasanya. Nah soal kematian beliau itu memang ada khilaf-khilaf cuma dari pendapat-pendapat yang kuat ya memang beliau ada masuk Islam, ada beriman. Walaupun ada pangkil, beliau beriman secara sembunyi-sembunyi, kada menampakkan karena khawatir dengan keselamatan Nabi. Ya Allah, kulihal terserah Tuhan aja. Pendeknya, walau bagaimanapun beliau sangat berjasa maha ragu Nabi kita, menjaga Nabi kita. Andaikan Sidin tuh misalnya diselamatkan Allah, memang beriman, suka kita. Alhamdulillah itulah balasan yang dikehendaki oleh Allah untuk beliau. Tapi ya kada tahu kita pastinya. Apakah memang Sidin Islam? Kan memang ketika Abu Lahab tadi akan meninggal dunia, Nabi kita kan ada di sebelah Sidin. Nabi kita kan sudah jadi Nabi, sudah kawin dengan Siti Khadijah. Banget nih. Kan keluarga yang lain, Abu Lahab, yang lain ada juga di Higa. Keluarga besar bang ini kan banyak loh yang sanak Abu Talib tadi tuh. Ada yang Islam, ada yang kafir. Jadi Nabi kita, wahai wahai paman, kul, katakan oleh tianna, la ilaha illallah. Ahujju biha ilallah, ahujjuka biha ilallah.
Katakan wahai paman, la ilaha illallah. Ulun bila pian di hari kiamat di depan Tuhan. Tuh Nabi kita sawat bekas Yaman kayak itu tuh. Cangang ka sebelah. Keluarga besar, Bang. Belahab. Abu Lahab nih, Talib. Makanya rajin deh kita. Ini batu kaharo loh, saitannya ada. Kan kita ucap sih sampai meninggal dunia. Cuma lakul hal kayak panah sebenarnya hanya di sisi Allah. Jadi Abu Talib orang yang sangat berjasa memelihara Nabi kita. Abah kedua lah setelah Abdullah. Karena Nabi kita kada sewa tetamu Abah meninggal waktu dalam parut nih. Tapi Abah yang sangat lama merawat Sidin ya Abu Talib nih. Dibawa berdagang. Ditinggal di Makkah lo dianui kakanakan Bu Sidin sambil melalai jari. Konyok-konyok bawa anak-anakan nih. Oh Tuhan di sini orangnya. Jadi luar biasa. Bahkan perhatian Sidin lawan Muhammad, lawan Nabi kita itu lebih daripada Sidin memperhatikan anak Sidin. Sampai anak itu kata harong karena maharong Nabi Muhammad. Itu jasa yang sangat luar biasa dari beliau. Hanya kena Abu Lahab insyaallah. Jadi paling kadang kita tahulah siapa-siapa paman Nabi, Hamzah, Abbas, Abu Talib, kena Abu Lahab pulang, kena ada pulang Haris, siapa tuh? Banyak lagi tuh. 12 juga kalau saya ingat. Ada kehafalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.